Pak Roto, saya izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, Dr. Andes Suroto, MA, PhD, rekan-rekan tim pustakawan Tendik, Pustakawan dan Tendik UPT Perpustakaan UNESA, yang kami hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana Profesor Dr. Wasis MSI, Ibu Wakil Direktur Bidang Akademik Profesor Dr. Nining Widya Kusnani SPD Master Applied Science, juga Bapak Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Dr. Agus Wiono MT, Pimpinan Prodi Selingkung Pasca Sarjana UNESA, dosen Selingkung Pasca Sarjana UNESA, serta tenaga perpustakaan dan tenaga kependidikan fakultas yang berbahagia. Mbak Putih, Dengan mengucap puji dan syukur. Pak Wadir 2 bukan. Pakar di letter 2-nya Profesor Suparji. Loh, saya kemarin itu, minta datanya di Tendik. Itu dekan, wakil dekan FT itu tadi. Mohon maaf salah. Tidak apa-apa. Oh, J. Iya, ngapunten. Sebentar. Oh iya, Suparji, J. Profesor Dr. Suparji. Iya, ngapunten Bapak. Ini ngeprintnya soalnya sudah terakhir, kamu mohon maaf. Tidak apa-apa. Oke, saya ulangi lagi, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Profesor Dr. Suparji, SPD MPD. Oke, mohon ralat. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia keberkahan dan kesehatan, sehingga kita semua bisa bertemu pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan, saya Muti akan memandu acara storytelling siang hari ini hingga selesai. Sebagai informasi, susunan acara pada siang hari ini yaitu pembukaan dan pengantar oleh Kepala Perpustakaan Dr. Andes Suroto MA PhD, dilanjutkan dengan pemaparan storytelling bercerita tentang kunjungan Bapak Ibu Direktur dan Wakil Direktur ke perpustakaan. Mungkin ada cerita yang berkesan yang ingin disampaikan. Kemudian ada tambahan informasi pengarahan dari salah satu tim juri yang siang ini akan disampaikan oleh Ibu Rina Juni. Oke, berikutnya adalah pengantar oleh Kepala Perpustakaan UNESA, Bapak Suroto. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Direktur, Bu Wadir, Bapak Ibu yang hadir hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejarah peringatan Hari Kunjungan Perpustakaan ini sebenarnya sudah ada sejak 14 September 1995 di zamannya Pak Harto, yaitu sebagai momentum upaya pencapaian cita-cita bangsa melalui kegiatan membaca. Nah, dalam rangka menyongsong meramaikan kegiatan seperti ini, kami ingin para pimpinan itu sejenak gitu ya, mengingat perpustakaan masa lalu, apa masih SD, SMP. Pak Agung ini Prof Agung nggak jogging-jogging saja juga. Kita nanti kalau ada waktu yang hemat gitu, teman-teman beri kesempatan bercerita apa ya yang masih nempel kuat di kepala kaitannya. Jelek, bagus nggak apa-apa, tapi yang penting nanti semuanya harapannya bisa menginspirasi kita semua untuk perbaikan UNESA agar perpusnya ini punya kontribusi yang nyata dalam mendukung UNESA satu langkah di depan. Monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya, waktunya pendek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roto atas pengantar yang diberikan. Kami aturkan ke Bapak Direktur, Profesor Dr. Wasis MSI untuk monggo Bapak bercerita. Saya kasih 8 menit ya Pak, sampai 15. Waduh. 14. Hitung tenan ini. Mungkin Bapak menit Bapak ini. Cerita cari kasetnya Gus Dur di mana gitu. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Wasis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Perpus Pak Suroto, kemudian ada tim juri tadi ya, tim juri gitu ya. Kemudian
tim lain dari Perpus, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu kecuali moderatornya. Kalau tidak saya sebutkan nanti waktu saya dikurangi lagi nanti Pak Roto. Bu Muti, terima kasih. Kemudian tim pasca, ini alhamdulillah Bu Wadir 1 bergabung, Pak Wadir 2 yang tadi salah sebut alhamdulillah tidak bergabung. Alhamdulillah. Jadi tidak dimarahi Bu Muti, beliau tidak bisa bergabung. Kemudian ada beberapa kaprodi yang mohon maaf ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yang tampak langsung tadi ada Pak Eko, Pak Agung, kemudian Bu Prof. Haryati, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Dan teman-teman pendik baik dari Perpus pusat maupun dari Pasca yang bergabung sore ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan dan mungkin kegiatan ini sebelumnya sudah ada, tapi saya ingin mengapresiasi dulur lanang ini Pak Suroto, top jeneng saya ya. Meskipun akhirnya aku ya bingung golek bahan apa ini, tetapi bagus, artinya ada sesi untuk mencintai Perpus kita gitu. Dan saya Pak Roto mohon maaf, saya aslinya itu by design membawa tim dan saya meminta teman-teman yang pertama nanti yang memiliki pengalaman studi di luar negeri untuk berkenan sharing. Itu ada Bu Wadir 1, ada Pak Agung, ada Bu Unit yang siap kalau Pak Nas belum merespon. Kemudian ada juga banyak teman yang memiliki pengalaman studi di dalam negeri tetapi di luar UNESA, seperti Pak Eko dan seterusnya. Semoga nanti masih ada waktu untuk berbagi, nyambung saja gitu. Bu Wadir 1, Bu Unit tampaknya akan ngajar, nanti monggo diatur waktu. Monggo Bu Unit dulu, enggak apa-apa. Pak Suroto dan Bapak Ibu yang lain memang mestinya, saya pakai mestinya karena saya sendiri tidak bisa konsisten melaksanakan ya. Perpus kebudayaan membaca itu tidak bisa lepas sebenarnya. Karena dengan membacalah itu kita itu selalu mencerahkan diri kita dan nanti akan pasti memberi manfaat kepada lingkungannya. Apalagi tugas kita itu di depan mahasiswa. Saya rasa upgrade diri dengan membaca itu sangat diperlukan. Dan Pak Roto mungkin dan Bapak Ibu belum tahu, mungkin yang saya ceritakan yang mungkin belum jenengan ketahui Pak Roto. Bahwa aslinya saya itu tidak awalnya malah meskipun orang fisika, saya itu senang fiksi Pak Roto. Wah, fiksi. Dan itu kesan saya pertama itu justru dimulai ketika SD itu tidak punya perpus yang baik di saya. Saya punya guru kelas 3, itu yang selalu, beliau itu langganan majalah, dan majalahnya masih bahasa Jawa Pak Roto. Jadi penyebar semangat. Boyo. Ya, terus sama buku-buku lain, fiksi, itu yang diberikan ke saya untuk dipinjamkan membaca. Karena di SD saya, belum saat itu seingat saya belum punya ruang perpus yang bisa dipakai membaca. Dan dampak dari situ, saya itu ada sisi lain yang senang nulis fiksi, Pak Roto. Dan ketika itu muncul, ketika saya SMA, itu padahal jurusan saya A1, fisika. Tetapi saya pernah menulis cerpen dan dimuat di majalahnya Pos Telekomunikasi. Itu judulnya Subuh yang Tak Pernah Pagi. Waduh. Subuh yang tak pernah. Katanya teman-teman bahasa itu diksinya saja Pak Roto dinilai bagus katanya. Padahal isinya enggak saya ceritakan. Itu judul dari anak fisika itu. Nah, kemudian ketika saya kebetulan angkatan kita mungkin kalau Pak Roto kita semua dulu kan alumni IKIP tidak boleh melanjutkan S2, S3 di pendidikan saat itu. Maka kita mengalami studi lanjut itu di perguruan tinggi non LPTK. Jadi saya itu pernah S2-nya di UGM, kemudian pernah ikut pelatihan di ITB gitu.
kemudian sempat ikut sandwich like di Acer ya. Acer itu bukan perguruan tinggi, jadi Australian Council for Education Research itu semacam puspendiknya kita Pak Roto. Jadi itu juga memiliki purpose lah. Saya yakin purpose UNESA yang digawangi Pak Roto sekarang sudah jauh lebih maju dibanding purpose ketika saya S1. Saya yakin. Tetapi mohon maaf, mungkin frekuensi kunjungan itu tidak tampak nama saya di bekas Pak Roto. Saya mohon Ngapunten Pak maaf Wasis, ya. 1 menit lagi. Oke, jadi ya, oleh karena itu semoga satu hal yang Pak Roto, termasuk di pasca ini kita upayakan, saya merasa fasilitas mahasiswa untuk menikmati perpus, baik untuk membaca referensi atau bekerja mandiri itu kurang. Oleh karena itu di pasca itu diperluas tempat-tempat untuk kerja mandiri dengan tetap bisa meminjam fasilitas di perpus. Mbak Muti ini boleh nyambung yang lain ya, biar sharing Bu Nining dan Pak Agung gitu. Iya. Nggih, boleh Bapak sebentar. Mumpung ini masih komplit nggih Bapak Ibu mohon izin untuk foto bersama karena tadi belum sempat, seharusnya saya habis baca ini. Monggo semuanya pada on cam karena ini momen yang sangat langka. Tahun sekali nantinya Pak Wadir ya, Pak Direktur dan Pak Wadir. Jadi monggo Bapak Ibu biar tidak memakan waktu lama segera on cam. Saya tunggu sekian detik 5 sampai 10 detik ya Bapak Ibu. Monggo Pak Zaki, Bu Naili, dia. Ini petugas perpusnya belum join deh untuk petugas pasca, perpus pasca. Sudah ada. Oh iya Bu Ratna, nggih. Nggih, selamat datang Bu Ratna. Nggih, siap Bu Ratna, nggih. Nggih, mohon on-cam Bu sebentar Bu untuk foto. Bu Naili. Nih, oke ya, saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Senyum terbaiknya Bapak Ibu. Cheese. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan lagi acaranya. Sudah makan 1 menit untuk ya. Sekarang Bu Nining ya, Bu Wakil Direktur Bidang Akademik. Monggo waktu dan Bu Nining Bu Nining aja dulu. Bu Nining dulu. Bu Nining dulu aja. Bu Yunit saya siap, enggak apa-apa Ibu. Iya, Bu Nining aja monggo, dulu. Ibu. Monggo siapapun monggo. 5 menit ya Bu Yunit, tenang Bu Yunit. Sampai pas nanti 15. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kita semua. Yang terhormat Pak Suroto, Pak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Ibu Kaprodi Pasca Sarjana, dan Ibu Bapak tim dari Perpustakaan UNESA yang saya hormati. Ibu koordinator, subkoordinator di Pasca juga, serta teman-teman semua di Pasca. Oke, sebelumnya terus terang Pak Suroto, Mbak Muti, mohon maaf yang sejujurnya, saya termasuk salah satu dosen yang namanya mungkin tidak ada di daftar hadir. Masuk hadir. Tetapi kalau yang untuk di Springer sama itu saya nyoba-nyoba dan itu membuat saya lebih semangat lagi untuk menulis gara-gara Springer, karena saya mendapatkan beberapa artikel yang bisa saya download dengan gratis, kemudian saya bisa gunakan meskipun hanya abstraknya saja saya lihat itu sudah banyak memberikan pengkayaan buat literatur review saya. Jadi terima kasih pada Pak Suroto yang sudah memfasilitasi artikel secara online yang gratis untuk tidak hanya kepada mahasiswa tetapi untuk seluruh sivitas akademika. Itu yang kedua Pak Suroto, saya pernah punya pengalaman kalau di perpustakaan itu sampai ndelosor. Jadi saya itu kalau di kampus kami dulu itu 24 jam. Jadi karena saya bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, jadi memaknai tugas itu kadang-kadang susah sekali. Terus mencari literatur wis ada, tetapi saya nggak tahu harus tulis apa, sehingga harus banyak buku yang saya toto saat itu artikel, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Dan alhamdulillah di sana memang difasilitasi untuk mengorak-arik perpustakaan yang kemarin yang sudah ditata rapi boleh diobrak-abrik sama mahasiswa asalkan itu digunakan.
dan setelah itu pun tidak dikembalikan ke raknya karena nanti harus ditata sendiri oleh penata Tugasnya. perpustakaannya. Nah, beda dengan perpustakaan kami dulu waktu di Kawung, saya sempat lagi, sehingga saya terus kacrek bahasanya kalau masuk perpustakaan, apalagi ketemu ibu itu, aduh nggak berani langsung, aduh ibu itu nggak berani, saya mau masuk saja sudah balik kucing ya, karena saya itu termasuk pemberani tapi kapok, sempat kacrek. Tapi saya yakin di perpustakaan di UNESA saat ini sudah jauh fasilitasnya. Dari gedungnya saja sudah beda, dan di situ juga disediakan fasilitas untuk meeting, misalnya meeting kecil, yang ruang-ruang kecil. Pernah sempat pinjam sudah izin ke Pak Suroto waktu itu, tapi akhirnya nggak jadi karena di Vio waktu itu di Vio saja, sehingga meeting kecilnya tidak terjadi dilaksanakan di perpustakaan. Harapannya nanti mungkin kami untuk mahasiswa S3 yang bimbingan, terutama yang sedang mempersiapkan untuk penulisan literatur review, itu mungkin harapannya bisa ngumpul sembari diskusi nanti di ruang-ruang perpustakaan, yang saya kira itu akan sangat membantu teman-teman mahasiswa untuk memperkaya literatur reviewnya, karena di situ langsung tune in, langsung online, meskipun itu online langsung. Mungkin kalau cari artikel langsung di situ, yang dicari apa, kata kuncinya, mungkin ada mahasiswa yang mungkin kurang paham terkait hal itu, sehingga kami bisa membantu hal itu. Harapannya seperti itu. Jadi senang sekali. Kalau Pak Wasis senangannya baca fiksi. Kalau saya beda. Jadi saya dulu masuk perpustakaan pertama kali itu ditugasi Pak Sudarno Sastropanular almarhum untuk mencari terkait VO2 Max. Jadi saya langsung mencari VO2 Max, mencari buku-buku beliau yang terkait VO2 Max. Tidak ada, tetapi yang ada itu disertasi, dan disertasi di Kawung tidak ada. Jadi saya harus ke perpustakaan Ketintang saat itu. Untuk mencari disertasi saya harus naik di lantai 2, kemudian nyari. Nggak ketemu, tapi akhirnya ketemu. Jadi disitulah saya pertama kali belajar dan tertarik untuk terkait dengan kardiovaskuler, kemudian kebugaran lah. Dan yang kedua saya mendapat tugas dari Prof. Toho untuk mencari disertasi beliau. Jadi apa ada disertasi saya di perpustakaan. Saya mencari, ternyata disertasi beliaunya pun ada di perpustakaan yang terkait evaluasi waktu itu, dan memang tulisan beliau in English. Jadi saya memang saat itu masih belum bisa bahasa Inggris. Jadi saya hanya mencatat judulnya saja, ada di level ini, di rak ini ada Bapak. Jadi berarti kamu benar-benar sudah ke perpustakaan. Kamu ngapain di sana? Ya hanya mencari bukunya Prof. Koleng, nggak baca yang lain. Enggak. Kamu kan saya ke perpustakaan ya harus membaca yang lain. Jadi itu salah satu, ini saya mohon maaf Bapak, jadi instruksinya seperti itu ya saya lakukan itu. Jadi ternyata saya salah Pak Suroto, kalau perpustakaan tidak harus nyari itu saja, tapi banyak hal yang perlu digali, yang perlu dibaca di sana. Apalagi sekarang penataannya sudah semakin sedemikian baik, kemudian buku-bukunya juga sangat menarik. Kalau dulu pilihan buku olahraga itu wangel sampai saya ngeluh, makanya Mbak Putih, gimana nih Mbak Putih saya nyari VO2 Max itu ya. Gimana itu susah Bu. Iya. Ya ampun, Bu, waktunya habis Prof. Habis, ya monggo wes monggo. Sampun ngapunten nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nanti bisa disambung lagi kehadiran rawuhipun moderatornya Ibu di acara kami. Pelit nggih. Moderatornya saya nanti disambung. Nanti hari Rabu kayaknya saya kasih waktu yang banyak untuk provokasi untuk ini terakhir loh Bu Muti, bisa sampai jam 6 loh Bu Muti. Ini terakhir kan bisa sampai jam 12. Nanti aku kacrok meneh loh Mbak Muti. Relax dikit. Selanjutnya kami persilakan ke Ibu siapa tadi? Bu Nitri. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Bu Nit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suroto, Kepala Perpustakaan di UNESA. Kepala Perpustakaan. Pak Ibu semuanya, Bapak Direktur dan Ibu Wakil Direktur di Pasca Sarjana UNESA, juga Bapak Ibu Kaprodi Pasca yang lain, juga Bapak Ibu yang hadir di sini. Nah, ini saya tadi
ditodong ini sama Pak Wasis untuk cerita tentang laboratori, tentang perpustakaan di mana saya studi. Nah, sebenarnya saya jujur kalau perpustakaan di UNESA selama saya masuk sampai saat ini saya belum pernah masuk di perpustakaan baik di Ketintang maupun di Tidak. tidak gitu. Hanya waktu itu saya konsultasi ya sama Pak Suroto tentang bagaimana sih sirkulasi di ruang baca karena waktu itu saya disuruh mendesain lah, merencanakan di elektro itu sendiri. Nah, kalau di mana saya studi itu kebetulan memang kalau untuk ke perpustakaan itu setiap hari saya ke sana karena memang nggak ada tujuan lain dan teman hanya sedikit waktu itu di tempat saya studi sehingga ya tujuan utama itu ya di perpustakaan. Kebetulan memang perpustakaan di tempat saya studi itu bukanya mulai jam 9 sampai jam 5 sore, kemudian memang di situ ada studi roomnya. Jadi ada tempat belajar mulai jam 9 pagi sampai 23. Nah, sampai jam 23 dan sangat menyenangkan sekali karena memang di situ buku-buku khususnya untuk electrical engineering itu sangat lengkap sekali karena sehingga membantu untuk riset-riset saya apakah itu referensi jurnal ataukah buku-buku yang lain. Tapi kalau yang saya rasakan di sini banyak mahasiswa yang mengeluh terutama untuk engineering murni Pak Suroto karena memang kurangnya di perpustakaan UNESA itu untuk buku-buku yang electrical engineering khususnya itu sangat kurang sekali gitu. Sehingga mahasiswa banyak sekali kemudian mereka harus mencari di universitas yang lain gitu yang bisa menambah referensi mereka atau dari Google ya kadang-kadang di Google pun juga nggak full gitu Pak bukunya hanya 2 bab 3 bab saja seperti itu ya mungkin saran saya lebih diperbanyak lah kalau untuk electrical engineering terutama untuk ini S2 teknik elektro nah ini mungkin bukunya yang electrical engineering itu mungkin bisa ditambah kemudian kalau untuk jurnal ya saya kira sudah cukup mahasiswa bisa mengakses kemudian dosen-dosen yang lain juga sudah bisa mengakses itu saja Pak mungkin dan ini mungkin kalau untuk ruang baca baik di perpustakaan baik di pasca ataupun di pusat itu mungkin jam untuk studi roomnya bisa diadakan gitu Pak, sehingga mahasiswa itu lebih termotivasi untuk lebih sering datang ke perpustakaan untuk belajar bersama, sehingga perpustakaan itu tidak sepi gitu Pak, banyak pengunjungnya. Ya, mungkin dari saya itu saja Bapak. Lanjut estafet ke siapa ini? Monggo sebelum sebagai informasi saja Ibu, kami di lantai 2 ada ruang-ruang baca yang untuk mulai kecil 4 orang dengan fasilitas 10 orang kita ada. Kebetulan boleh dipinjam dari jam kerja. Kita juga Sabtu dan Minggu dari Bapak Ibu dari jam 8 sampai jam 3 sore. Beberapa mahasiswa pasca juga beberapa kali pasca sarjana juga beberapa kali meminjam ruangan melalui saya juga secara kadang tidak melalui library web kami tapi langsung boleh pinjam untuk kami berdiskusi kadang ke saya bisa mereka langsung masuk ke situ juga itu Sabtu Minggu juga ada beberapa pengunjung dari pasca sarjana yang rajin ke sini Bapak Ibu untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan. Ini juga kita dulu saya dulu itu kalau untuk memesan buku gitu Bu ya. Jadi kalau kita kan datang nih perpustakaan. Nah itu bisa kita lihat dari webnya, kemudian kita pesan lewat webnya tersebut, kemudian kita datang itu bukunya sudah tersedia, sehingga kita tinggal membaca saja. Jadi tinggal pick up. Monggo Pak Roto, lama untuk mencari.
bisa dikonsep Layanan siap saji ya. Gitu. Drive-thru. From the oven. lebih Drive-thru. nyaman gitu. Datang tinggal membaca gitu. Jadi sudah tersedia. Jadi memang Pengennya ya Bu ya. setiap peminjam itu sudah ready, kemudian maksudnya itu pengumpulan pengembalian itu tertib gitu, sehingga ketika ada orang lain yang ingin meminjam membaca itu bukunya sudah ready gitu. Jadi jenengan berarti wajib hadir ya Ibu untuk hari Rabu, karena itu nanti disosialisasikan ke Pak Rektor, sehingga karena kita petugas perpustakaan sendiri sangat terbatas kalau melakukan bukan menolak, tapi benar-benar kita minta untuk stafnya saja. Dukungan Pak Direktur ini nanti. Dari 20 Bu, dan pustakawannya cuma 7 orang, 6 orang. Itu sangat-sangat kurang di bawah standar UPT perpustakaan perguruan tinggi Ibu. Gitu. Lainnya itu di perguruan tinggi lain sudah mencapai 50 orang, termasuk pustakawan di atas 20, dan kita di UNESA itu pustakawannya cuma 6 orang Ibu. Pustakawannya. Iya. Begitu, jadi mohon besok hadir panjenengan untuk memberikan masukan ke Pak Rektor untuk minta tambah jam buka. Saya jenengan sampaikan, terima kasih. Jam buka juga ini monggo disampaikan ke beliau besok hari Rabu. Selanjutnya saya persilakan terima kasih Prof. Aku. Terima kasih Bu Muti, Pak Roto, yang mahasiswa pasca difasilitasi ruangan tadi. Siap Bapak. Karena memang mungkin beliau itu butuh ini ya. Saya memang lebih sering karena saya terutama penanggung jawab di koleksi karya ilmiah. Jadi memang banyak Bapak Ibu dari pasca sarjana yang sering berkunjung Bapak. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya ada Pak Agung dan Pak Eko. Pak Agung dulu. Siap Bapak. Pak Tenun. Terima kasih Pak Kasis. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kepala Perpustakaan Pak Suroto. Saya masih ingat Pak Roto masih punya utang untuk mengirimkan surat ke Bapak. Jadi, nah iya itu saya tunggu itu. Iya, terima kasih Pak. Dalam rangka mendukung pemberdayaan perpustakaan kita. Oke, saya ingin cerita aja pengalaman saya di beberapa perpustakaan. Yang pertama, lama sekali saya dulu di ITB, perpustakaan ITB zaman saya tahun 1990 atau 89 90 lah. Itu pengalaman yang terkesan bagi saya adalah ketika saya memerlukan paper yang di perpustakaan itu tidak ada. Ya, paper itu sangat berperan penting di dalam menyelesaikan tugas akhir saya. Dan perpustakaan ITB waktu itu memfasilitasi dengan mencarikan betul. Jadi misalnya di luar negeri itu dicarikan. Cuma waktu itu kami harus bayar sekian rupiah gitu. Nah, kemudian setelah itu saya di Belanda, di perpustakaan Belanda, karena status mahasiswa S3 saya itu seperti seperti pegawai gitu. Jadi kami sangat difasilitasi oleh perpustakaan. Jadi tidak harus kami datang sendiri secara fisik ke dalam perpustakaan, ya terutama perpustakaan pusat ya. Itu kami tinggal klik-klik aja di depan meja kerja kami itu. Jadi karena terhubung sistem, jadi begitu saya milih buku apa saja, saya klik. Itu dalam waktu tidak berapa lama itu buku itu datang ke dikirim ke sekretaris ya, di situ setiap lantai ada sekretaris departemen gitu. Nah itu tinggal saya ambil di tempat dekat ya. Jadi buku-buku yang saya pesan itu datang dengan sendirinya. Artinya saya tidak berusaha langsung ke perpustakaan. Kemudian pula kalau saya menemukan satu referensi yang tidak tersedia nama, dicarikan dan gratis, saya tidak bayar apa-apa. Dan itu waktunya tidak lama. Misalnya waktu itu saya masih ingat papernya itu ada di Korea. Ya, di Korea. Jadi tidak sampai seminggu. Ya, memang teknologi sudah maju, jadi tinggal dikopikan saja, lalu print out dari kopi atau scan dari kopi itu datang sendiri ke ruang saya atau ke sekretaris baru saya karena tiap pulang mesti saya mampir di ruang sekretaris itu melihat rak saya itu kalau ada berarti itu kiriman untuk saya. Jadi
Itu pengalaman saya di Belanda. Dan ada satu lagi fasilitas yang lumayan di perpustakaan, ada dua, perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas. Nah, di fakultas itu ya agak berbeda dibandingkan dengan fasilitas di perpustakaan pusat. Nah, di perpustakaan pusat itu fasilitasnya banyak, bisa minum coklat hangat, snack ya, itu ya tentu bayar sendiri ya, dan ada tempat semacam ya kayak kantin atau kafe lah, tapi bukan kafe yang itu, tapi perpustakaan itu seperti apa ya, ramai sekali, tiap hari itu selalu ramai didatangi ya. Mungkin ada yang hanya ngobrol di situ sambil ngopi, tetapi saya lihat buku-buku itu seperti yang diutarakan oleh Bu Yuni tadi ya, itu ya kita tidak boleh mengembalikan sendiri. Jadi kalau baca ya sudah ditinggalkan di situ, nanti ada petugasnya. Kita nggak boleh mengembalikan buku-buku yang sudah kita baca itu. Jadi mereka yang membereskan semuanya. Dan tadi ya dari seminggu full ya, 24 jam. Jadi tidak pernah tutup perpustakaan itu. Dan perpustakaan itu tidak hanya untuk sivitas akademika, orang-orang umum juga boleh masuk. Nah, itu yang saya alami di universitas. Nah, terakhir saya waktu ikut program PAR itu yang tahun 2010 saya ke Texas ya. Saya juga menikmati fasilitas perpustakaan di sana. Yang unik di sana adalah kita dan sivitas akademika itu boleh meminjam buku tanpa batas waktu pengembalian, kecuali ada yang butuh. Kalau ada yang butuh baru diberitahu, ini ada yang butuh, tolong kembalikan gitu, atau diberi batas waktu kalau misalnya baru meminjam, diberi batas bahwa akhirnya tanggal sekian harus kembalikan, kalau tidak memang ada dendanya juga. Tapi prinsipnya buku itu boleh dipinjam selama-lamanya, ya tidak harus dikembalikan, asal ya dia masih statusnya sebagai sivitas akademika. Itu yang unik di Texas, Pak Suroto, ini waktu itu Pak. Keren. Jadi mengesankan lah. Dan seperti tadi yang saya katakan di Belanda ya, tempat minum, tempat makan ya tentu bagus-bagus. Jadi ya tentu saja bayar ya. Tapi disediakan betul-betul ada sofa Pak untuk tidur. Sofa. Ya, jadi rileks sekali, kalau capek ya tidur. Tapi betul-betul ditaati, tidak boleh membuat gaduh di situ. Itu ada namanya tulisan-tulisan yang memberitahu tidak boleh gaduh. Ya itu baguslah. Tapi itu yang terkesan tadi, boleh pinjam buku selama-lamanya, asal dia masih sebagai mahasiswa atau sebagai sivitas akademika di situ. Dan itu tadi Pak, ya pokoknya nyaman lah, pokoknya nyaman. Ya, saya mohon maaf Pak Suroto, baru mengunjungi pertama kalinya ke perpustakaan pusat di bawah Pak Suroto. Yang kemarin itu waktu saya memang memerlukan sumber data yang menjadi sumber utama penelitian kami, penelitian kebijakan pasca itu. Saya akan berusaha untuk minta bantuan pasca untuk mengirimkan surat permintaan supaya setiap kaprodi mendapat fasilitas mengakses semua tesis yang dikirimkan dalam bentuk soft copy. Jadi sudah diberi oleh Pak Roto, terima kasih Pak Roto, saya diberi akses Google Drive lah semacam itu, jadi saya bisa mengakses tidak harus secara fisik, cuma masih ada beberapa Pak Roto yang saya butuhkan tapi tidak ada di dalam bentuk soft copy itu. Jadi misalnya angkatan 2017-18 masih saya harus cari yang hard copy-nya, yang fisiknya itu. Tetapi bagaimana cukup membantu Pak Roto, terima kasih. Saya kira begitu. Makasih. Lanjut ke siapa ini? Terima kasih Pak Agung, kita luar biasa sekali sharingnya ya. Nanti akan digodok Pak Roto untuk jadi program-program di tahun depan. Selanjutnya Pak Eko Haryono. Monggo saya persilahkan Pak untuk sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Bapak Suroto selaku Kepala Perpustakaan Indonesia, Pak Direktur, Ibu Wadir 1, kemudian Bapak Ibu Kaprodi, teman-teman pustakawan yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Terus terang mungkin kebiasaan kita sama ya Bapak Suroto dan Bapak Ibu yang lain. Perpustakaan tempat yang paling langka untuk kita kunjungi. Jadi kadang-kadang saya sendiri juga tidak terlalu rajin, tapi
ada beberapa pengalaman yang ingin kami sampaikan sebagai bekal kita semua dalam memberikan layanan terbaik untuk perpustakaan di UNESA. Kebetulan saya punya pengalaman di luar negeri, Pak Suroto. Kebetulan waktu itu sempat mengikuti bridging di Donghua University selama hampir 3,5 bulan. Dan kebetulan mungkin hampir sama dengan pengalaman Bu Yunit. Jadi di Donghua itu perpustakaan begitu lengkap, kemudian rapi, kemudian layanan untuk meminjam dan mengembalikan buku begitu tertib, dan semuanya bisa dipatuhi oleh pengguna buku-buku perpustakaan. Nah, yang paling unik di situ, kami diizinkan untuk mengcopy sumber-sumber yang ada di perpustakaan, termasuk buku-buku yang penting, kita diizinkan untuk memfotokopi, Pak Suroto. Tapi yang memfotokopi tidak boleh dari luar, harus dari perpustakaan. Jadi perpustakaan menyediakan sebuah tim untuk memfotokopi sesuai dengan pesanan dari mahasiswa. Kebetulan waktu saya tercatat sebagai calon mahasiswa, tapi saya enggak jadi berlanjut karena Bapak sakit waktu itu. Terus yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Agung, memang ada layanan prima yang diberikan untuk menjadikan mahasiswa nyaman hadir di perpustakaan. Ada kafenya, kemudian dilengkapi dengan merchandise, yang pada saat kami datang, kan orang Indonesia itu kan senang belanja gitu, hadir. Jadi kalau kita di sana itu kalau enggak bawa pulang oleh-oleh asli itu rasanya ya enggak mantep gitu. Ada merchandise yang bisa kami beli. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu hal yang kami kangen datang ke perpustakaan, walaupun mungkin asalnya hanya ingin mencari merchandise, tapi karena ada buku-buku yang menarik di situ akhirnya kita mampir. Jadi itu yang saya rasa sangat menarik ya, sebagai pengalaman buku, boleh ya buku-buku itu difotokopi dan itu dilegalkan di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebetulan saya terus melanjutkan di UPI, dan UPI juga memiliki sistem perpustakaan yang saya rasa sangat unik begitu ya. Yang pertama terkait dengan ini Pak, pengamanan untuk tamu-tamu yang hadir. Jadi situ ada X-ray. Pada saat kita masuk itu harus melewati pintu yang seperti kita di bandara begitu, Bapak. Semoga saya belum sempat berkunjung di UNESA soalnya. Metal detektor gitu ya, metal ya, detektor. Seperti itu, betul. Jadi benar-benar aset yang di perpustakaan ini, walaupun mungkin buku itu juga ada di luar misalnya, tapi ini menjadi salah satu hal yang perlu untuk dikuatkan supaya kita punya disiplin, tidak gampang membawa pulang buku secara tidak izin dan seterusnya itu. Itu yang pertama. Jadi kami ada pintu khusus pada saat saya masuk, kemudian pintu keluar juga ada seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat kami melacak melacak buku, itu jujur, Bapak. Jadi pada saat kami mencari buku, itu pada saat kita klik katalog digitalnya, itu apa yang ada di situ sama dengan apa yang kami jumpai di tempatnya. Nah, mohon maaf, ini juga menjadi pengalaman yang buruk waktu saya menjadi mahasiswa dulu, saya di UNESA, ini untung bukan Pak Roto, ketua perpusnya. Saya itu mencari buku itu, ternyata pada saat saya lacak tidak ketemu. Gitu. Jadi, nah ini yang kelihatannya, walaupun sederhana, tapi pada saat saya penuh ekspektasi untuk mendapatkan buku itu, ternyata tidak ada. Tidak ada, itu rasanya kecewanya itu sampai sekarang. Nah, itu saya rasa juga sederhana, tapi menjadi satu bentuk komitmen layanan terkait dengan buku yang tersedia. Terus memang pada saat kita ukur antara percepatan informasi dengan ketersediaan referensi itu biasanya memang tidak seimbang. Jadi lebih banyak informasi yang berkembang dan bukunya kadang-kadang ketinggalan. Ini harapannya gap-nya tidak terlalu jauh, Bapak. Jadi ini yang saya memang tidak hanya di UPI, saya mencoba seperti itu. Jadi pada saat saya riset tentang gunung api misalnya, ternyata buku-buku tentang gunung api itu sangat terbatas. Gitu. Nah, akhirnya saya lari ke perpustakaannya vulkanologi, kebetulan juga ada di Bandung. Jadi saya rasa kaitan dengan referensi ini juga perlu untuk selalu up to date begitu, Bapak. Artinya kita bisa mengikuti antara percepatan perkembangan informasi dengan ketersediaan referensi di UNESA. Dan pengalaman menarik satu lagi terkait dengan pada saat saya menyerahkan tesis. Tesis di UPI itu diserahkan dalam bentuk file, dan itu alurnya begitu menarik. Jadi tesis yang diserahkan itu sangat menentukan terkait dengan judul penelitian yang dituliskan di
di transkrip nilai, dan itu satu alur begitu, jadi urutannya Link itu ya, langsung. link. Ya. Nah, ini yang saya rasa menarik sekali. Jadi pada saat saya menyerahkan menyerahkan file tesis misalnya, terus kemudian dipastikan itu sudah benar, langsung ditunjukkan hasil cetaknya. Nah, ini saya anggap sebagai satu pengalaman yang sangat unik begitu, berarti perpustakaan sudah begitu canggihnya, begitu semuanya terkoneksi dengan bagus. Jadi mungkin itu Bapak terkait dengan pengalaman sedikit yang saya temukan pada saat saya menikmati sebentar kegiatan di luar negeri, terus kemudian waktu studi S3 di Bandung. Nanti insya Allah saya juga ingin berkunjung ke perpustakaan Unesa. Hari Rabu ditunggu kehadirannya Bapak, hari Rabu jam 10 sampai jam 12. Ya, Oke, ini sampun hadir Pak Nasution, monggo. Saya persilakan Pak Nasution bercerita sedikit tentang pengalaman Bapak dalam berhubungan atau bersinggungan dengan perpustakaan. Monggo Pak Nasution, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin beberapa cerita yang unik. Jadi pertama bahwa sebenarnya sudah berapa tahun yang lalu ya, sudah 2007 lulus, berarti 2000-an. Tahun 2000-an kalau saya cari buku ya di sebuah perpustakaan, cari judul, kalau enggak ada, jadi perpustakaan antar kampus itu sudah link semua ke semua kampus. Jadi kalau kita mencari buku A, misalkan ada di Hokkaido University, nanti pegawai perpustakaan itu kita meminjam lewat situ, lalu dikirimkan dan akan diterima oleh kita. Ya, pertama. Yang kedua, buku perpustakaan itu mereka nyimpannya sangat efektif. Jadi dalam 5 menit itu memang bisa ditemukan, termasuk dokumen yang lain-lain itu. Pencariannya cepat ya. Iya, ada seorang yang part-time itu sudah tua dia, jadi sudah seperti robot. Jadi ada bengkel buku-buku. Jadi buku-buku yang sudah lama itu, yang rusak-rusak itu dijahit, dipres lagi, itu ada bengkelnya di situ. Konservasi. Nah, itu. Terus yang lebih menarik lagi itu hampir semua buku berbahasa Inggris, Rusia atau apa, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Pokoknya bukunya Karl Marx, bukunya apapun itu, teori-teori itu sudah diterjemahkan, dan cara mencarinya yaitu tadi masing-masing universitas itu connect. Jadi kita enggak kesulitan. Yang kedua atau ketiga itu untuk karena di sana teacher education, universitas pendidikan, Anda cari buku teks mulai zaman Edo Tokugawa ada. Jadi disimpan di situ. Jadi ada koleksi langka, mereka punya koleksi langka juga. Makanya saya menulis analisis textbook gitu itu cepat karena data-data sudah banyak ada di situ. Mulai sebelum perang, mulai zaman Edo Tokugawa, bentuk textbooknya seperti apa, itu semua terekam. Terus bagaimana ketika habis perang, ketika ada satu sensor bahwa Tenno itu sudah tidak boleh dimunculkan di buku teks lagi, hal-hal yang berbau militer itu harus dihapus, itu semuanya ketika belum siap diblok semua hitam, dan itu masih tersimpan juga. Jadi arsip-arsip semacam itu masih tersimpan juga di education, di University of Education. Nah, itu pengalaman saya seperti itu. Untuk pengumpulan tesis, itu memang enggak mengenal pengumpulan tesis dalam arti fisik, tetapi ketika disyaratkan untuk terbit di jurnal, ya itu saja sudah tanggung jawabnya kita terhadap universitas itu ya di jurnal itu. Jadi enggak ada pengumpulan tesis di perpustakaan. Itu yang bisa saya sampaikan sementara. Matur nuwun, terima kasih banyak Bapak masukannya dan sharingnya luar biasa sekali. Tidak terasa ya Bapak, ini dia sudah 15.46, teruskan saja kata Pak Roto. Satu lagi, Pak Tata Yuli Eko Sisono, monggo Bapak, kalau ada yang di-sharingkan dengan kami Pak. Bapak.
Oke. Wah, Maaf, dalam saya di anu ya, jalan. jalan Pak, mohon maaf. Oke, enggak apa-apa. Oh, oke, enggak apa-apa. Oke, Ya. oke, Bapak, mohon hati-hati di jalan, Bapak. Oke, Bapak Ibu, kami lanjutkan Haryati lagi mungkin, sedikit. Bu Muti. Oh iya, monggo Ada Bu Bu Haryati. Oh, Haryati. iya. Prof. Haryati, Prof. mau ada Haryati. yang disampaikan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi maaf, wabarakatuh. saya mau ngajak tapi saya ini chat di kolom chat sudah saya tuliskan. Bu Oh Muti. gitu, mohon izin mengajak. Begini, masukan saya Oke. karena saya juga sering gelusak-gelusuk di perpustakaan tapi di dalam negeri, Bu. Barangkali untuk library yang ada di UNESA itu bisa dilengkapi dengan data-data sekunder gitu Bu yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Misalnya data tentang laporan keuangan untuk perusahaan yang go public. Itu kalau mahasiswa beli itu kan mahal Bu. Jadi mahasiswa kadang-kadang terutama mahasiswa dari Fakultas Ekonomi itu sangat butuh tentang data laporan keuangan yang update dan itu sulit sekali. Dan itu pun kalau ada itu berbayar, bayarnya itu mahal. Nah barangkali nanti library UNESA itu bisa dilengkapi dengan Berlanggan gitu ya. data-data tentang laporan keuangan yang sudah go public gitu Bu. Dan syukur-syukur kalau misalnya library itu juga dilengkapi dengan dengan pengolahan data secara kuantitatif dan secara kualitatif gitu Bu. Mengolah. Ya, pengalaman Pak Roto, pengalaman di UNER Pak Roto, ya mungkin Pak Roto juga tahu ya. Di UNER itu kita bisa didampingi untuk mengolah data dengan menggunakan software-software tertentu. Misalnya di sana ada PLS, ada SPSS yang sederhana itu ya. Kemudian ada SEM dan sebagainya itu dilengkapi di situ gitu sehingga mahasiswa betul-betul istilahnya terlayani dengan keadaan di perpustakaan itu betul-betul terlayani. Bahkan pendampingan untuk analisis pun itu di perpustakaan itu ada Bu Muti. Gitu Pak Roto. Siap Ibu, noted Bu. Mohon izin saya lihat karena mau ngajar. Ibu, mohon terima kasih masukannya Ibu. Hadirannya hari Rabu ya Bu. Sampun Pak Dirye, sampun Bapak lengkap Ibu. Pak Dirye. Jangan live dulu Bapak Ibu, kasih. Mohon ditahan dulu 5 menit lagi Pak Direktur, Pak Masis. Ini ada pemaparan dari Bu Rina, salah satu tim juri dari hasil kunjungan beliau ke perpustakaan pasca sarjana. Kepada Ibu Rina, saya persilahkan untuk pemaparannya. Terima kasih, Bu Muti, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Junirianti. Saya salah satu pustakawan di Perpustakaan Pusat. Terima kasih, hormat kami untuk Pak Suroto sebagai Kepala Perpus, kemudian Bapak Direktur Pasca, Wakil Direktur, dan jajaran pimpinan di Pasca Sarjana. Kemarin kami beserta Pak Suroto dan tim juri berkunjung ke Perpustakaan Pasca, dan hasil kami adalah sangat luar biasa ya melihat Pasca, karena saya juga pernah beberapa kali berkunjung ke Perpustakaan Pasca yang di Ketintang, kemudian ini gedung baru, dan perbandingannya sangat luar biasa begitu, dari segi luasnya pun lebih luas Pasca yang sekarang ya dibanding Pasca yang di Ketintang, kemudian koleksinya mungkin juga bertambah dengan bertambahnya waktu, kemudian tesis disertasi diletakkan terpisah dari ruangan utama maksud saya, dan semuanya itu terjajar dengan rapih begitu. Saya harap mahasiswa yang datang pasti merasakan kenyamanan di sana seperti harapan dari mahasiswa begitu ya. Pasti yang diutamakan adalah kenyamanan. Kemudian ruang baca juga terlihat luas sekali. Kemudian
petugasnya apalagi ya ramah-ramah, dan jangan dibayangkan seperti petugas zaman dahulu yang selalu mau datang aja sampai kucing balik kucing gitu ya. Saya harap tidak seperti itu karena Wadir satu pelayanannya tadi, sangat. katrok. Ya, Sudah pensiun beliaunya. karena saya yakin petugasnya ramah-ramah sekali begitu Ibu. Kemudian dan harapan kami juga mahasiswa seperti halnya masuk ke perpus itu seperti rekreasi. Jadi tidak hanya sekedar baca, mungkin mereka butuh ruang mungkin buat tidur atau buat merebahkan kepala saja. Menurut saya sudah itu hal yang luar biasa, karena dengan bertumpuknya tugas, saya harap perpustakaan memang memberikan suatu hal yang sangat nyaman buat pemustaka, buat para mahasiswa begitu. Dan saya acungkan jempol untuk perpustakaan pasca yang kemarin tuh saya lihat tuh begitu kelihatannya mengakomodir keinginan mahasiswa dengan perpustakaan yang baru di gedung yang baru ini begitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Surta yang juga kemarin berkunjung ke perpustakaan pasca. Sabun ini sudah beliau-beliaunya sudah, tinggal yang kita tagih nanti tercatat ini kunjungan kehadiran beliau-beliau ini, entah di perpustakaannya sendiri minimal nanti kalau sendiri ada itu terdetek. Nanti ke yang Rabu ini kita tagih kunjungan ke perpus, jadi kewajiban saya menagih itu aja saja, karena kewajiban kami ke hari kunjungan perpustakaan ini berusaha paling tidak pimpinan juga berkunjung perpus, begitu Mbak Rina. Oh iya, boleh saya tambahkan sedikit. Kemarin saya juga melihat sudah terpasang ya untuk absensi itu loh, yang presensi yang dibagikan dari perpustakaan pusat sudah terpasang, dan kami mencoba untuk absensi juga sudah bisa begitu. Terima kasih, hanya segitu pemaparan saya. Terima kasih Mbak Muti. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Rina. Ya. Terima kasih Bu Rina. VMS-nya sudah terpasang ya Pak Direktur, Bu Direktur. Jadi ini PR dari Pak Roto dan tim kami sebelum rawuh di hari Rabu, Bapak Ibu dipastikan untuk check-in lewat SSO itu nanti Bapak Ibu absen deh, Bapak Ibu selingkung termasuk juga Endik dan Bapak Kaprodi ini diwajibkan ya Pak Prof Masis nih untuk hadir di perpustakaan pasca untuk WMS sebelum nanti Rabu hadir di perpustakaan pusat. Bu Nining juga sebentar nanti mampir ke perpus sekarang atau besok kalau sempat itu untuk virtual ini untuk absensi kehadiran. Paling tidak sudah berkunjung di perpustakaan pasca, kemudian besoknya hari Rabu berkunjung ke perpustakaan UNESA. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih luar biasa sampai jam 15.54, matur nuwun sangat waktunya. Nggih, mungkin memang moderatornya agak judes ini dan sangat-sangat membatasi waktu, ngapunten informasi. Jadi nanti supaya dengan senang hati ketemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian di hari Rabu. Mohon maaf. Terima kasih waktunya untuk tadi bercerita luar biasa pengalaman Bapak Ibu, Prof Nining juga semuanya. Saya harapkan kehadiran Bapak Ibu di hari Rabu untuk bisa berkunjung dan bertatap muka langsung istilahnya dengan masukan-masukan tadi termasuk dari Prof Haryati ya untuk secondary data. Jadi untuk pendampingan bagaimana mengolah data kuantitatif, baik kuantitatif maupun kualitatifnya yang bisa dilakukan di perpustakaan universitas lain. Kita nanti insya Allah menyusul nih Pak Roto, itu PR buat kita semua. Insya Allah di tahun depan ini program yang tiap tahun Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya besok itu pasca sarjana menang, berarti besok tahun depan lagi untuk harus meningkatkan, tadi ada istilahnya kayak tempat duduk yang lesehan yang kayak beanbag kayak gitu yang bisa untuk mengeset selonjoran gitu, ada karpet dan yang mungkin lebih ditingkatkan lagi ya Prof Francis. Jadi ada nanti tempat ngopi dengan pemaparan betul. Jadi tahun depan nanti ketemu pasti akan lebih excited lagi. Kami akan begitu juga tadi jajaran dekana dari fakultas lain sangat-sangat berharap ini annual, jadi acara tahunan yang
diselenggarakan oleh perpustakaan. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang sudah kami culik untuk 1 jam dengan perpustakaan. Matur nuwun sangat, matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan saya dalam pengucapan tadi. Bapak, karena dari Nggak Untung nggak foto ada lagi Pak Mbak Wadir ya. Muti. Mbak Muti nggak foto lagi. dalam Nggak foto lagi. boleh, monggo. Iya. Bu Ani, nggih, monggo semuanya. Bu Reni, Bu Ambar, Bu Iin, terima kasih. Nggih, monggo. Pak Zaki, siap Mas Zaki, luar biasa. Bu Dian, monggo. Ini Bu Lisa masih ada. Oh ya, Pak Tata di jalan, mohon maaf. Pak Iqbal Haryono. Oke. 1, 2, 3. Senyum terbaiknya. Satu langkah di sebelumnya depan. Belisa, Breni. Satu langkah di Oke. depan. Unesa Satu satu langkah. langkah di depan. 1 langkah di depan. Di 1 titik. langkah di depan. Oke. 1, 2, 3, senyum. 1 lagi. 1, 2, 3, senyum. Matur nuwun Bapak Ibu, rawuhipun. Kami tunggu kehadirannya hari Rabu, oke. Mohon Insya maaf, Allah, terima Pak Ibu. kasih. Matur nuwun. Nggih.